Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azhara Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Materi yang pertama, apa itu yang disebut dengan pembuatan keputusan? Nah, SIM ini sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Kemudian, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat dan memberikan manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan atau decision making yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase-fase pemecahan masalah ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen, kedua, aktivitas perancangan, ketiga, aktivitas pemilihan, dan keempat, aktivitas pengkajian. Pentingnya cara pandang sistem. Ada 5, yaitu yang pertama, mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. 3. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. 4. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Kelima, menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Memilih solusi yang terbaik dari suatu permasalahan. Menurut Harry Mitzberg, seorang ahli teori manajemen telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis, yaitu evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. 2. Penilaian, yaitu proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. 3. Penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Kemudian ada struktur permasalahan. Ada 3, yaitu yang pertama masalah terstruktur, 2 masalah semi terstruktur, 3 dan masalah yang tidak terstruktur. Kemudian sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Penekanannya terletak pada kata membantu. DSS tidak pernah ditujukan untuk menyelesaikan masalah tanpa bantuan manajer. Ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian model DSS. Ketika DSS untuk pertama kalinya dirancang, model ini menghasilkan laporan khusus yang berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut untuk berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau GDSS. Selanjutnya, permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut sebagai entitas. Nah, jenis model ada 4. Yang pertama ada model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Kemudian penggunaan model. Penggunaan model
ada 3, dapat memberikan pengertian, kedua dapat memfasilitasi komunikasi, dan ketiga memprediksi masa depan. Kemudian kelas model matematis. Ada 3, yang pertama model statis atau dinamis, 2 model probabilitas atau deterministik, dan ketiga model optimisasi atau suboptimisasi. Kemudian kelebihan dan kelemahan permodelan. Kelebihannya ada 3, yang pertama proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dilaksanakan. 3, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Sedangkan kelemahannya ada 2. Yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kemudian sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau disingkat GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Nah, itu dia penjelasan tentang bab ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.